Selamat pagi, kita akan memulai untuk pembahasan dari nomor satu. Kita perhatikan molekul X. Untuk mempermudah, kita menggunakan dari atom C-nya saja yang kita tulis ya. C di sini, C. Kemudian C di sini nyambung ke C. Kemudian C di sini nyambung ke C. Dan ini O nyambung ke bawah ya, atau ke atas boleh. Kemudian ini karena di dalam kurung gitu ya, kurung. Ini ada dua, maka ini kita buat dia nempel ke C yang di sini. Oke, ini C, ini C. Maka dari itu namanya kita buat dulu yang paling panjang yang mana, kemudian nomor-nomoran dari yang paling rendah. Kalau dari kanan tuh nomor 2, kalau dari kiri nomor 3, pakai nomor 2 ya. Seperti ini. Maka namanya adalah C yang cuma satu cabang itu 2 metil, kemudian butanolnya nomor 2 butan, 2O. Oke, ini juga masih dihadapkan seperti ini, tapi untuk jika memberi nama metil, kemudian 2 butanol, oke ini masih benar. Ini hanya beda gaya penulisan. Kalau ini mah berkaitan sama ini apa ya? Ini US, kalau ini mah British gitu ya penulisannya. Kita pakai yang British ya, karena diperiksa sama Cambridge yang berada di British. Oke, kemudian kita mau lihat tipenya ya, tipenya. Di sini tipe yang ada kalau kita lihat, oke, kita lihat di sini ada hidrolisis dan sebagainya sampai bawah eliminasi, dan kita lengkapi untuk berkaitan sama addition atau substitution, kita kasih tandanya di nukleofilik atau elektrofilik ya. Kita lihat tipe nomor 1. Tipe nomor 1 itu reaksi 1. Dia itu untuk BR dia tergantikan oleh OH. Berarti di sini adalah yang pasti adalah substitution ya. Nah, ini substitution. Kemudian kita lihat karena harus ada penambahan ini nukleofilik atau elektrofilik, si BR-nya sendiri itu termasuk apa? Termasuk nukleo ya. Nah, karena dia BR, kemudian kalau dia sudah lepas, dia pasti mempunyai elektron pair yang cukup banyak seperti itu. Nah, jadi di sini kita tuliskan nukleofilik. Kalau menggunakan kata berhubung si BR-nya itu lepas ya, BR-nya lepas, pecah, si BR-nya itu pecah di sini, CBR pecah, kemudian menjadi OH. Ini juga bisa dengan kata lain hidrolisis juga masih boleh gitu ya, hidrolisis. Nah, reaksinya sendiri, reagentnya di sini kita menggunakan NaOH, kemudian using dia dissolve in water ya, jangan lupa in waternya, conditionnya itu perlu disebutkan. Kemudian yang reaction kedua, untuk reaction kedua itu kita lihat dari OH dia berubah menjadi BR. Nah, ini sama-sama juga, yang atas sama yang bawah namanya sama, karena mereka OH ataupun BR termasuk substitution juga ya, nukleofilik, jadi ini sama, nukleofilik substitution. Hanya si reagent sama kondisinya tentunya perlu menggunakan, dia ingat untuk merubah OH menjadi BR, menjadi OH dari BR itu kita memerlukan apa? Salah satu yang kita perlukan adalah tentunya kita tentukan HBr concentrate. Nah, jadi bisa menggunakan HBr langsung, or nah HBr ini dihasilkan dari siapa? HBr ini dihasilkan oleh concentrated H2SO4 kemudian dengan NaBr. Juga bisa dengan ini ya. Jadi tinggal pilih salah satu. Nah, kemudian untuk yang reaction yang ketiga. Untuk reaction yang ketiga kita perhatikan, bahwa reaksi yang ketiga itu adalah OH, dia diubah menjadi rangkap. Coba kita ingat-ingat, OH menjadi dia lepas OH-nya, tentunya dia akan melepas H
Kalau di sini berarti dia ngelepas dengan ini misalnya CH3 saya pindahkan, kemudian pasti melepas dari salah satu H yang di CH3 ini atau CH3 ini ya. Jadi yang dilepas itu adalah tentunya OH sama H, jadi H2O. Jadi bisa pakai menggunakan istilah dehydration. Nah, kemudian ini juga atau dia kan terbentuk double bond, kita bisa pakai elimination. Nah, karena dia terbentuk double bond gitu ya. Nah, di sini sekarang yang dipilih salah satu ya. Jadi ini or ini sebagai untuk alternatif supaya kita ternyata bisa cukup banyak nama-namanya ya. Nah, sekarang kita akan sebut konsep reagent sama conditionnya kita sebutkan. Untuk reagentnya sendiri kita tulis bahwa reagentnya itu untuk mengalami elimination itu dengan OH itu yang terkenal atau yang sering kali keluar adalah concentrated H2SO4 begitu ya. Nah, bisa juga menggunakan pumice gitu ya. Pumice ini adalah Al2O3. Oke. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat ini kita lihat reaksi yang keempat adalah dari yang ada double bond, kemudian dia single bond, dia nempel BR. Berarti yang nempel itu adalah ketambahan HBr, gitu ya, HBr. Jadi di sini reagent yang kepakai tentunya HBr, kemudian in etanol, gitu ya. Jadi ini harus pakai menggunakan organic solvent. Jadi itu perlu diingat ya, etanol termasuk organic solvent. Kemudian di sini dari double bond menjadi single bond atau double bondnya hilang. Ini kita namakan addition. Nah, addition di sini kita perlukan yang mengalami yang BR yang masuk atau HBr yang masuk itu termasuk apa? Ini termasuk adalah elektrofilik. Oke, kita cukup untuk yang problem yang pertama ini sampai yang nomor 2 dulu ya.